Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Muhammad Quraisy Shihab dengan tema Doa bagian 1. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Pak Quraisy, kita mau bertanya tentang doa. Apa penjelasan doa dalam Al-Quran? Doa, bismillahirrahmanirrahim. Banyak uraian Al-Quran tentang doa. Tapi saya kira yang pertama kita perlu garis bawahi adalah makna doa itu. Apa sih doa itu? Doa adalah permohonan bantuan kepada Allah untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan oleh si pemohon. Baik hal tersebut berkaitan dengan dirinya maupun orang lain. Itu doa. Jadi yang paling perlu kita garis bawahi adalah permohonan bantuan. Kita dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami abdi, hanya kepadamu kami memohon bantuan. Kalau orang minta bantuan itu apa sih artinya? Meminta bantuan itu adalah meminta sesuatu yang mempermudah yang bersangkutan. Seorang ingin bertani, minta bantuan orang lain, itu berarti dia minta melakukan sesuatu yang dapat dia jadikan sebagai sarana untuk suksesnya apa yang dia mau lakukan. Saya ingin minum, saya minta bantuan pada Muhsin, saya mau minum, tolong bantu saya. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ambil air, dia letakkan di sini. Apa saya duduk saja tidak minum? Atau saya harus juga melakukan sesuatu untuk saya? Harus. Jadi berdoa itu bukan berarti menyerahkan pada Allah. Ya Allah, pokoknya saya mau begini. Seperti tadi. Ya Allah, saya mau rezeki. Lah, enggak datang rezekinya kalau Anda tidak. Karena Anda minta bantuan. Itu sebabnya Sayyidina Ali bersabda, ad-da'i bila amal karami bila watar. Orang yang berdoa tapi tidak bekerja seperti pemanah yang tidak ada busurnya. Nah, ini doa. Nah, itu juga sebabnya Al-Quran menggarisbawahi bahwa ada orang yang merasa berdoa tapi di sisi Tuhan dia belum berdoa. Allah berfirman, apa itu ayatnya? Allah akan menerima doa-doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku perkenankan doa orang yang berdoa kalau dia berdoa. Ada orang cuma angkat tangan, tidak bekerja. Padahal yang kita minta adalah bantuannya. Saya kira itu makna doa. Kalau ada orang yang bekerja, lalu kemudian hidupnya berhasil, dia bisa mengklaim bahwa dia tidak berdoa, tapi dia hanya bekerja. Tapi dia berhasil. Apakah pekerjaannya itu juga merupakan doa? Kita lihat. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali sudah memberi seseorang tanpa dia berdoa. Mau lihat contohnya? Itu anak yang lahir. Kita ini sekarang pernah minta udara segar dari Tuhan? Tidak pernah. Banyak sekali yang kita butuhkan itu sudah dikabulkan Allah walaupun tanpa berdoa. Ya.
Berarti doa yang dimaksud dalam Al-Quran ini adalah sebuah momen khusus atau sebuah momen khusus itu satu sisi. Sisi yang lain yang kita mau lihat dalam konteks bekerja ini, sebenarnya doa itu tidak selalu harus disertai dengan ucapan. Yang lebih penting dari ucapan, kondisi kejiwaan seseorang, keadaan seseorang. Pernah kita lihat peminta-minta di jalan, hanya duduk. Tapi keadaannya, pakaiannya dia punya badan cacat, dia tidak minta ya. Tapi ada orang yang memberi dia walau dia tanpa minta. Kenapa? Karena keadaannya menunjukkan bahwa dia minta. Nah begitu juga doa. Ada orang yang berucap tapi keadaannya tidak menunjukkan bahwa dia butuh kepada Allah. Ada orang yang berdoa salah ucap doanya. Bisa enggak itu? Oh banyak kan ibu. Iya Pak. Allah tidak melihat pada ucapan. Memang ucapan bisa membantu seseorang untuk menghayati apa yang dia minta. Karena itu hemat saya, berdoa dalam bahasa yang kita pahami itu jauh lebih membantu daripada berdoa dengan bahasa yang kita tidak paham. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tersembunyi di benakku, ya, sehingga meskipun aku tidak perlu berdoa, Allah sudah tahu. Betul. Jadi, tapi kalimat ini membuat banyak orang yang tidak memahami manfaat dari doa itu. Iya. Bahkan ada orang yang berkata kita tidak perlu berdoa karena Allah kan sudah tahu. Iya toh? Nah, mari kita lihat jawabannya. Mohsen, pernah enggak lihat satu orang butuh, tapi dia tidak minta, maka Anda tidak kasih? Pernah. Nah, kenapa Anda tidak kasih? Karena dia nggak butuh. Karena dia tidak minta. Tidak minta. Ya toh. Jadi walaupun dia sudah tahu bahwa ini orang perlu, tapi karena dia tidak minta, ya tidak dikasih. Nah, begitu juga Allah. Allah mengetahui keadaannya, tapi Allah mau yang bersangkutan minta. Itu sebabnya dalam Al-Quran ada dikatakan, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Allah tidak memperdulikan kamu kalau kamu tidak berdoa. Jadi jangan beralasan Tuhan sudah tahu. Manusia juga sudah tahu ini orang butuh, tapi dia tidak minta. Artinya dia tidak butuh pada saya. Jangan sampai tersinggung kalau saya kasih. Kita kan manusia bisa berkata begitu ya. Nah, jadi doa itu walaupun Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, tapi Allah senang orang itu bermohon. Bahkan dalam salah satu riwayat dikatakan bisa jadi Allah menunda-nunda pengabulan doa seseorang supaya dia mendengar orang itu terus-menerus memanggil namanya. Ya kan? Itu berarti doa bagi mereka yang doanya belum terkabulkan. Betul. Kita akan sampai di sana Pak Kures. Tapi kaitannya dengan Allah dan kita sebagai hamba. Artinya posisi kita sebagai makhluk tetap saja atau seharusnya doa itu dijadikan sebagai kebutuhan kita. Betul. Dan memang doa itu kebutuhan. Saya mau beri contoh. Pernahkah ibu atau pemirsa mengetahui seseorang yang menyampaikan keluhannya kepada orang yang dia tahu tidak bisa menanggulangi problemanya? Pernah atau tidak? Curhat aja, ya. Curhat. Saya tahu dia tidak bisa. Kenapa dia curhat? Karena dia butuh pelepasan. Ya kan? Doa begitu. Jadi seandainya, saya berandai, seandainya doa itu tidak terkabulkan, yang berdoa sudah dapat penyaluran dan pelepasan. Ya kan? Dan manusia tidak bisa keluar dari rasa cemas dan mengharap. Pada saat dia cemas, dia cari orang, dia curhat. Tapi kalau dia dapati orang ini tidak bisa menanggulangi kecemasannya, dia ke orang lain. Kalau ini tidak bisa, dia lari kemana? Akhirnya ke Tuhan. Jadi doa itu kebutuhan.